Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang akan kita jelaskan mengenai mudharabah. Dengan saya sendiri, Intan Julia Darwis, NPM 20210027. Saya Devi Setianingsih dengan NPM 20210005. Saya Dea Aprilia Fernando, NPM 20210004. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian mudharabah. Mudharabah merupakan bahasa yang biasa dipakai oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz lebih suka menggunakan kata kirot untuk merujuk pola perniagaan yang sama. Mereka menamakan kirot yang berasal pemotong karena si pemilik modal pemotong dari sebagian hartanya untuk meniagakan dan memberikan sebagian dari labanya. Adapun skema tentang mudharabah yang tertera di atas ini, dan adapun keterangannya, yaitu yang pertama, pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad mudharabah. Yang kedua, proyek usaha sesuai atau mudharabah mengelola dana. Yang ketiga, proyek usaha menghasilkan laba atau rugi. Jika untung dibagi serta nisbah. Yang terakhir, jika rugi ditanggung oleh pemilik dana. Kemudian sumber hukum dari mudharabah yaitu Quran surat nomor 62 ayat 10 yang bunyinya, apabila telah ditunaikan sholat maka bertebarkanlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu ada as-sunnah dari Sholih bin Su'aib bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampur adukan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. Habis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga itu ada ijma di antara isma mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya. Dan yang terakhir, kias mudharabah dikiaskan kepada al-musyaqqah atau menyuruh seorang untuk mengolah kebun. Selain di antara manusia ada yang miskin, ada pula yang kaya. Di suatu sisi lain banyak orang yang tidak dapat mengusahakan hartanya, di sisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal. Baiklah, selanjutnya akan dipaparkan materi selanjutnya oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rukun mudharabah. Al-mudharabah memiliki 3 rukun sebagai berikut. Yang pertama, adanya 2 atau lebih pelaku, yaitu investor atau pemilik modal dan pengelola atau mudharib. Yang kedua, ada objek transaksi kerjasama, yaitu modal, usaha, dan keuntungan. Yang ketiga, ada pengkafalan perjanjian. Selanjutnya ada jenis-jenis mudharabah. Yang pertama ada mudharabah al-mutlaqah, di mana mudharabah ini pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Dan mudharabah ini juga disebut sebagai investasi tidak terkait. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah, di mana mudharabah ini pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, atau objek investasi atau sektor usaha. Selanjutnya ada mudharabah musyarakah, di mana mudharabah ini pengelola dana menyerahkan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Selanjutnya ada syarat sah mudharabah. Yang pertama, syarat akidani, di mana diisyaratkan bagi orang yang melakukan akad yakni pemilik modal dan pengusaha. Ya, syarat akidani yang pertama ada modal itu berupa uang. Yang kedua ada modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran. Yang ketiga ada modal harus ada, bukan berupa utang tetapi tidak harus ada tempat akad.
Selanjutnya ada syarat-syarat laba. Yang pertama, laba harus memiliki ukuran. Yang kedua, laba harus berupa bagian yang umum atau masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perkara yang membatalkan mudharabah. Yang pertama itu ada pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan. Yang kedua ada salah seorang akid meninggal dunia. Yang tiga salah seorang akid gila. Yang keempat pemilik modal rusak. Dan yang kelima modal rusak di tangan pengusaha. Selanjutnya prinsip pembagian hasil usaha mudharabah. Dalam mudharabah, istilah profit and loss sharing tidak dapat digunakan karena dibagi hanya keuntungan saja atau profit, tidak termasuk kerugian atau loss. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah. Dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas relasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Jika mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Yang terakhir ada kesimpulan. Akad mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antar pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Oleh sebab itu, akad mudharabah merupakan suatu transaksi pembiayaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Hal ini disebabkan bahwa laba dibagi atas dasar hisab bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Selesai.